ini adalah file yang di atas ini adalah file musiknya. Oke, saya kasih 0 dulu di sini. Dan ini audionya. Nah, pada saat saya rekaman, saya lebih memilih kalau volumenya kecil. Jadi pada saat kalian rekaman, jangan sampai grafik ini terlalu ke atas sekali, itu nanti pecah. Dan kalau sudah pecah, kita edit bagaimanapun tetap hasilnya jelek. Jadi saya biasa volume mic-nya itu saya coba dulu, saya bernyanyi, oh terlalu besar, lalu saya kecilin, lalu saya coba bernyanyi sampai saya dapat volume yang menurut saya sudah pas, lalu saya mulai rekaman. Jadi hasilnya mungkin seperti ini. Ini kalau dari mic saya hasilnya seperti ini. Jadi saya tinggal, karena cuma sebelah kiri, jadi saya copy, paste. Oke, kalau sudah seperti ini, saya tinggal misalnya bagian sini tidak ada. Nah, kita kalau selesai rekaman kan hasilnya kayak gini. Nah, kalau seperti gini, kalau kalian langsung cuma masukkan efek reverb atau auto-tune, itu akan terdengar biasa-biasa saja. Itu menurut saya sih. Jadi kalian blok semua, lalu pilih efek dan amplitude dynamic processing. Nah, di sini saya cari preset Elect with Get. Oke, Elect with Get. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau kita sudah pakai Elect with Get, kita tinggal, jadi saya tinggal bagian sini saya silence saja. Ini kayaknya juga silence. Oke, itu untuk yang biasa saya lakukan setelah saya rekaman. Nah, di sini kalau saya misalnya lihatnya noise-nya besar, saya bisa hilangkan noise-nya. Misalnya kalau noise-nya saya kembalikan dulu biar kasih tampak noise ya. Nah, ini kan bagian-bagian yang kecil ini berarti noise. Nah, noise ini bisa kita hilangkan dengan cara, jadi kalau kita sudah lakukan tadi yang dynamic processing lalu noise-nya masih tetap ada, biasa saya hilangkan noise dengan cara saya blok sampel noise-nya. Jadi ini saya jadikan sampel, copy, lalu saya blok, lalu efek noise reduction dan capture noise reduction profile. Nah, saya klik gitu dulu, oke. Baru double klik semua untuk blok semua, efek noise reduction, dan di sini saya coba play, lalu saya setel di sini. Jadi sampai saya rasa bahwa noise-nya hilang, gitu, tidak ada bunyi shhh. Oke, misalnya kalau saya play, hasilnya kalian akan lihat noise-nya akan hilang. Nah, dia akan rata seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Saya pakai amplitude dynamic processing Elect with Get. Oke, setelah itu di bagian tengah-tengah sini, kalau misalnya ada nafas, kita punya suara nafas, macam kita tarik nafas gitu, ada gitu, nah kayak gini. Nah, ini saya biasa silence. Jadi saya di satu persatu sampai ke belakang, semuanya saya cari di mana saya tarik nafas, itu saya silence. Ke kanan silence. Oke. Nah, kalau sudah jadi akan jadi seperti itu. Lalu efek yang berikutnya saya cuman pakai langsung dari effects. Oke, effects. Nah, urutan penggunaan plugin kalian harus urutannya jelas atau urutannya harus betul. Kalau misalnya kalian pakai autotune duluan, misalnya ya autotune sama reverb, kira-kira reverb duluan atau autotune? Yang benar itu autotune duluan baru reverb. Jadi suaranya
normalkan dulu atau disempurnakan dulu baru dibikin reverbnya. Kalau kita reverb dulu baru disempurnakan atau di apply dengan autotune, itu hasilnya akan kurang bagus. Jadi kalau seperti ini saya akan klik di sini autotune, oke, add, muncul, dan reverb, studio reverb saya add ini. Nah, studio reverbnya saya properties, dan vocal reverbnya saya ambil yang large. Lalu untuk VST plugin atau untuk autotune saya ganti nadanya, sesuaikan dengan nada yang saya pakai di lagunya. Lalu tone speednya ini semakin tinggi, efek autotune nya akan terdengar lebih kedengaran efeknya. Jadi saya biasa ya paling 20-an saja. Oke, setelah itu oke. Nah, misalnya kalau saya ingin suara saya itu bassnya itu terlalu kedengaran, saya mau kasih hilang bass. Nah, berarti saya akan ambil di sini filter, grafik, equalizer. Nah, pada saat kita taruh atau kita memasukkan sebuah plugin atau sebuah efek, kita harus tahu kira-kira dia harus di bawah atau di atas. Dan kalau menurut saya equalizer harus di bagian atas sekali, karena sebelum disempurnakan oleh autotune harus sudah dibuat dulu atau disempurnakan dulu equalizernya. Oke, jadi equalizer bagian atas saya properties, lalu ya setelan saya seperti inilah. Saya biasa hilangkan bassnya, biar kalau kita putar, misalnya putar di speaker besar, itu suara kita tidak masuk di dalam subwoofernya, jadi suara tidak ada di subwoofer. Oke, equalizer di atas, autotune, dan satu lagi yang saya biasa pakai itu graphic phase shifter. Saya add, ini di atas bawah juga nih masalah, saya biasa taruh di bawah. Saya properties, lalu saya pilih mono to stereo. Oke, nah ini saya naikkan di atas biar ini dulu baru reverb. Oke, hanya 4 itu. Jadi tadi grafik equalizernya kayak gitu, autotune-nya sudah ini, dan bass. Nah, sampai di sini saya play dulu. Desiran angin malam yang berhembus menerpa diri dalam kesunyian. Lalu setelah itu terjadi, tinggal musiknya. Nah, musiknya ini saya biasanya menggunakan isotope sound. Oke, isotope sound saya tinggal klik sini, lalu VST isotope sound 5 add properties. Nah, di sini saya tinggal cari keyboard. Oke, keyboard track, terus lalu di stereo imaging saya ganti biasanya ke bass envelope. Jadi bassnya tuh sedikit ringan tapi enak didengar. Nah, di sini equalizernya saya aktifkan, lalu saya setel. Biasanya saya play, lalu saya setel mana yang sesuai dengan lagunya. Oke, ya pokoknya sesuai selera lah gitu. Kalian tinggal tarik-tarik sampai dengar kalian anggap bagus ya itu. Oke, jadi setelah itu lalu tutup, dan oke, saya akan play dan saya menyesuaikan volume di sini. Desiran angin malam yang berhembus menerpa diri dalam kesunyian. Sejenak aku terlena mengenang kisah yang telah berlalu. Oke teman-teman, jadi itu cara saya rekaman atau efek-efek yang saya pakai pada saat saya bikin rekaman. Jadi sebenarnya
Iya, cuman itu saja gitu. Sebenarnya saya bikin, kalau saya rekaman biasanya cuma 1-2 jam, jadi cuma makan waktu 1-2 jam, karena saya tidak sampai mastering, apa namanya, mencocokkan semua lagu itu harus bassnya sama, treble-nya sama, semua tidak seperti itu. Jadi saya cuma asal jadi saja lalu saya upload. Jadi kalau kalian misalnya gabungkan semua lagu-lagu saya dan kalian putar di misalnya di speaker, kalian pasti setiap lagu berbeda. Kalian harus setel equalizernya, karena saya tidak mastering, jadi saya cuma edit. Yang penting saya dengar bagus, saya upload. Mungkin cukup sekian, dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis dalam kolom komentar. Kalau saya bisa, saya akan bikin tutorialnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.